Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindyulia Rahmat dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2C dengan NPM 2110631080088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang renang, yaitu renang gaya dada dan renang gaya kupu-kupu. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, apa sih renang itu? Seperti yang kita ketahui, renang itu merupakan suatu gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Sejarah mencatat bahwa olahraga renang ini ditemukan oleh Matthew Webber pada tahun 1975. Matthew Webber itu merupakan orang yang pertama kali berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Hebat kan? Nah, kembali lagi ke materi yang akan kita bahas, yaitu renang gaya dada dan renang kupu-kupu, gaya kupu-kupu. Yang pertama ada renang gaya dada. Renang gaya dada ini merupakan gaya yang paling mudah dan paling cepat untuk dipelajari atau dimengerti. Tapi dalam segi kecepatan, renang gaya dada ini termasuk gaya yang paling lambat di antara gaya-gaya renang yang lainnya. Gaya dada atau breaststroke sering disebut dengan gaya katak. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan gerakan gaya dada itu, kita seperti katak yang sedang berenang di dalam air. Gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping, seperti gerakan membelah air, agar badan maju lebih cepat ke depan. Nah, di dalam gerakan gaya dada ini terdapat beberapa teknik gaya dada, yaitu diantaranya yang pertama pada gerakan tangan. Posisi awal, kedua tangan itu lurus di atas kepala, bukan di depan dada, tetapi di atas kepala. Kedua telapak tangan saling bertemu dan saling menempel. Kemudian tarik tangan ke samping dan ke samping kanan dan kiri. Tetapi tidak perlu terlalu ke samping, cukup tarik ke samping selebar bahu. Lalu luruskan tangan kembali. Nah, yang kedua ada renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu itu apa sih? Renang gaya kupu-kupu itu adalah gaya renang yang paling cepat dan membutuhkan kekuatan yang besar dari si perenangnya. Gaya kupu-kupu ini itu merupakan salah satu gaya yang diperlombakan dalam olimpiade. Dibandingkan gaya renang lainnya, berenang gaya kupu-kupu ini perlu dan memang harus si perenang itu mengeluarkan segala kemampuannya dan kekuatannya untuk bisa berenang lebih cepat dari perenang gaya bebas lainnya gitu. Kecepatan renang gaya kupu-kupu ini didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan. Perenang gaya kupu-kupu pertama kali ikut dalam lomba renang itu pada tahun 1933. Gaya ini merupakan turunan dari gaya dada atau gaya katak. Dengan posisi dada menghadap ke bawah, kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah lalu ke belakang, dan gerakan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan di atas permukaan air. Renang gaya kupu-kupu ini memiliki teknik juga. Yang pertama itu pada posisi tubuh. Pada renang gaya kupu-kupu, tubuh mengambang dalam posisi telungkup hampir sejajar di bawah permukaan air. Posisi ini dipertahankan mulai dari kepala, bahu, pinggang hingga kaki. Kedua lengan berada di atas kepala dan garis permukaan air tepat di atas alis mata.
posisi tubuh harus diatur sedatar mungkin dengan air guna memperkecil suatu hambatan di dalam air. Yang kedua itu ada pada teknik gerakan tungkai. Gerak tungkai pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan cambukan kaki ke atas dan ke bawah. Cambukan ke atas merupakan gerak recovery, yaitu dengan menggerakkan kaki ke atas hingga ke permukaan air. Cambukan dilakukan 2 kali untuk 1 putaran lengan gaya kupu-kupu. Lalu cambukan ke bawah dimulai dengan melentingkan pinggang, lutut diluruskan dan kedua kaki dicambukan dengan cepat ke bawah. Kelenturan pada sendi pergelangan kaki dan sendi lutut sangat menentukan hasil cambukan ke bawah. Yang ketiga, ada teknik pada gerakan lengan. Gerak lengan pada gaya kupu-kupu diawali dengan memasukkan kedua lengan ke dalam air, yaitu menangkap, meraih, menarik, mendorong, dan pemulihan. Yang terakhir itu ada pada teknik pengambilan nafas. Nah, cara pengambilan nafas pada renang gaya kupu-kupu ini dapat dilakukan dengan mengangkat kepala ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan. Gerakan pengambilan nafas dilakukan pada saat kaki melakukan tendangan ke bawah dan lengan mendorong ke belakang untuk keluar dari air. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa banyak perbedaan dari gaya renang kupu-kupu dan gaya dada. Yang membedakannya itu adalah tentu saja tekniknya, pengertiannya, dan juga cara melakukannya. Gaya dada itu lebih mudah dipelajari, sedangkan gaya kupu-kupu itu harus memiliki effort yang lebih dari perenangnya. Si perenang itu harus memiliki kekuatan untuk melakukan gaya kupu-kupu ini. Tetapi ada kesamaannya juga. Kesamaannya itu yaitu gaya kupu-kupu itu termasuk turunan dari gaya dada atau gaya katak. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.